Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Normawati, NIM saya T2019-1055. Di sini saya kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang aliran konstruktivisme filsafat dalam PAI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab. Yang pertama yaitu pengertian aliran filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme adalah cabang aliran filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan yang kita miliki itu dianggap sebagai hasil dari proses konstruksi atau dari bentukan kita sendiri. Nah, berdasarkan istilah konstruktivisme, yaitu aliran filsafat ilmu atau psikologi maupun teori belajar mengajar yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi atau bentukan dari kita sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada aliran konstruktivisme ini, seorang individu akan memiliki pengetahuan jika dia berperan aktif dalam proses penemuan, pengetahuan, dan pembentukan dalam dirinya sendiri. Nah, pengetahuan menurut paham konstruktivisme ini yaitu hasil konstruksi manusia, yang artinya manusia itu mengkonstruksikan pengetahuan melalui interaksi dengan objek, fenomena, atau pengalamannya dan lingkungannya. Subbab yang kedua yaitu tokoh-tokoh aliran konstruktivisme. Nah, ada dua tokoh. Menurut Piaget dan Vygotsky, merupakan dua tokoh utama konstruktivisme. Kedua tokoh ini memandang bahwa peningkatan pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi pembelajaran dari pembelajar. Nah, bukan sesuatu yang disuapkan atau dari orang lain. Kedua tokoh ini juga berpendapat bahwa belajar bukan semata pengaruh dari luar, akan tetapi ada juga kekuatan atau potensi dari dalam individu yang belajar. Nah, meskipun memiliki kesamaan pandangan, kedua tokoh ini juga memiliki perbedaan, yaitu bagi Piaget, cara berpikir pada anak berkembang dari autistik menjadi egosentris kepemikiran yang disosialisasikan. Nah, menurut Vygotsky, menerima tahapan umum dari pengembangan akan tetapi menolak urutan yang ditentukan secara genetik yang mendasarinya. Subbab yang ketiga yaitu karakteristik konstruktivisme. Menurut buku Strategi Belajar Mengajar, tulisan Dr. Pupu Saiful Rahmat, MPD, tahun 2019, teori belajar konstruktivisme ini bisa dikenali dengan beberapa karakteristik, antara lain yaitu untuk menampung ide-ide yang muncul dari peserta didik untuk dijadikan perencanaan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu untuk memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengajukan ide yang dapat melakukan tanya jawab. Yang ketiga yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya proses dari hasil pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan peluang bagi peserta didik untuk mendapatkan wawasan baru lewat keterlibatan dalam dunia nyata. Yang selanjutnya yaitu menggalakkan proses si peserta didik melalui kajian dan eksperimen dan dapat mengenal lebih dekat peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menciptakan pembelajaran kooperatif sehingga guru bisa melihat sikap dan pembawaan peserta didik saat berkomunikasi. Nah, sistem pendidikan ini secara dinamis bisa berubah-ubah karena seiring dengan perkembangannya zaman, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang tepat. Salah satunya yaitu menjadi tren yaitu akhir ini adalah teori belajar konstruktivisme, yaitu mengimplementasikan pembelajaran konstruktivisme dalam pembelajaran agama Islam. Dapat ditempuh melalui 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini merupakan langkah pertama, yaitu persiapan sebelum dimulainya proses pengaplikasikan pembelajaran konstruktivisme. Persiapan ini dimulai dengan melihat tema materi yang akan diajarkan. Persiapan selanjutnya yaitu membuat RPP.
Kemudian pemilihan media dan strategi yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Lalu membuat instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian ini mencakup penilaian spiritual, pengetahuan dan sosial, dan keterampilan. Nah, yang kedua inti. Nah, merupakan isi dari kegiatan belajar mengajar yang dimana guru mengimplementasikan dari RPP yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga yaitu penutup. Nah, kegiatan ini dilakukan guru dengan memberikan penguatan materi yang telah mempelajari bersama-sama para peserta didik dengan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.